Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, ketemu lagi bersama kami Panglima Senopati Channel. Jadi malam ini kita akan bolang lagi. Cuman bolang malam ini kita agak berbeda. Kita akan ngobrol santai bersama Mas Ubay dan Mas Sur seperti biasa. Jadi malam ini kita akan membahas apa ini, Ubay? Malam ini kita akan ngebahas tentang sebuah keilmuan atau ajian, yaitu ajian belut putih. Ya, jadi guys, kita malam ini akan membahas tentang ajian belut putih atau ilmu kedijayaan pada masanya yang begitu tersohor. Jadi seperti apa nanti kita kuak keseruannya, dan sebenarnya apa sih belut putih itu dan apa itu fungsi kegunaannya bagi penggunanya ya. Jadi kita akan ya Mas Subay. Jadi sebenarnya belut putih itu seperti apa sih sepengetahuan Mas Ubay sama Mas Sur? Kalau sepengetahuan saya sih belut putih itu ada sebuah ajian atau keilmuan yang dipelajari oleh sebagian orang. Itu tidak banyak yang mempelajari, cuman banyak perbedaan tentang pandangan. Menurut orang-orang itu ada juga yang dia itu menggunakan kayak sebagai jimat seperti itu. Nah, untuk kelebihannya nanti kan kita bisa kuak melalui mediator, kita panggil ke kodam tersebut atau sosok belut putih tersebut biar lebih jelasnya. Kalau menurut Mas Sur ini apa sih Mas Sur? Belut putih Mas Sur? Nah, ilmu zaman dulu lah yang tersohor itu kan. Ini ilmu kadijayaan loh Mas Sur. Pernah dengar kan Mas Sur gitu? Ya, jadi belut putih itu dari kata belut sama putih. Kalau orang Jawa bilang kan welut putih, ya belut putih. Ya. Hewan air ya. Jadi, belut putih itu sebenarnya ya ilmu kadijayaan atau ilmu kebatinan pada masanya yang dulu itu zaman-zaman dulu sebelum kita, nenek moyang kita itu sebenarnya dulu banyak yang mengamalkan dulu. Cuman sekarang udah kemakan zaman dan mungkin cuman tinggal hitungan jari doang. Hitungan jari ini 1-2 orang atau hitungan jari lah intinya. Jadi nggak banyak Mas Ubay. Karena ilmu itu ya sulit didapatnya. Di samping itu juga ya kita kalau manusia zaman sekarang, orang zaman sekarang mau ngikutin banyak dapetin ilmu itu ya tentu susah banget ya. Karena kita kan banyak, pasti harus banyak seperti gerakatnya kan. Apa Itu kan ada beberapa ini syarat itu, seperti puasa kan, puasa hukumnya, terus mantranya, terus banyak lagi yang harus kita lewatin untuk dapetin ilmu itu. mungkin dari kayak seperti kumkuman atau tirakat atau tapa itu mungkin banyak sekali ya Gus, gangguan-gangguan dari waktu ngejalanin tirakat, kumkuman atau tapa itu Gus. Oh tentu banyak banget ya. Banyak itu ya. Jadi kalau itu ya pasti namanya kita tirakat, kita terutama di bagian mungkin dari puasanya dulu lah. Iya. Itu kan kalau ilmu itu ya sedikit yang saya tahu 40 hari 40 malam kita puasanya ya kan? Ya. Terus di 7 hari terakhir kita puasa sambil kungkum, atau dalam artian bahasa nasionalnya kita berendam di air Ya. selama 7 hari 7 malam. Itu kalau untuk berendam itu atau tirakatnya itu di sembarang tempat atau gimana itu Gus? Enggak, Atau ada tempatnya sendiri? enggak, itu ada tempatnya sendiri Mas. Jadi kalau kita mau ritual itu tempatnya itu yang paling sering dan paling afdol itu di pertemuan antara sungai. Kalau kita bilang itu cabang 3 itu sungainya. Dari
pertemuan antara sungai dengan sungai itu. sungai antar sungai, jadi berbentuk suku 3 atau huruf Y gitu kan. Jadi pertemuan air, kalau orang Jawa bilang tempuran. Ya guys, jadi kita akan memanggil sosok kodam ya, kodam dari belut putih itu sendiri. Jadi seperti apa penjelasan kodam belut putih itu nanti kita lihat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini sosoknya belut putih. Ya, coba Mas Suruh tanya dulu. Ini benar dengan sosok belut putih. Ya, Jenengan dari mana? aku suka Jawa. Ini begini, kami di sini ingin menggali informasi mengenai ajian belut putih. Bisa Anda jelaskan cara untuk mendapatkan ajian belut putih itu bagaimana sih? Gue harus belajar gue diniat sing benar. Itu apa aja yang harus ritual yang harus dilakukan? Kuwi ono sing nuntun. Ora sembarang. Kudu kena sing nuntun arep merono. Yang Anda tahu sedikit banyaknya bagaimana? Akeh. Jadi kita itu harus ada ini Mas, ada guru. Kita nggak sembarangan harus nyari gitu. Apa lebih zaman sekarang kita harus lihat YouTube, Google atau searching apa itu yang hal seperti itu. Itu bahaya, bisa gila. Ya, tanpa guru ilmu bisa gila. Kiranya ya. Jadi sebenarnya di masa dulu, di masa lampau itu apa sih kegunaan ajian belut putih itu? Gunane kanggo njogo kerajaan. Menjaga kerajaan dari. Saka musuh. Jadi di zaman dulu banyak yang memiliki ajian belut putih. Akeh sing duweni. Saka kerajaan. Guna untuk menjaga penyusupan saka lawan. Jadi kalau dari pihak lawan juga mempunyai ajian belut putih juga, Tentu. apa itu bisa
tiba-tiba mungkin saling mengetahui gitu Bisa. dalam Foto-foto duweni ilmu. terdeteksi ya, pasti tahu. Jadi kalau dari pihak musuh menggunakan ajian itu, kalau di dalam kerajaannya itu pun juga banyak yang menggunakan itu juga, ya pasti tahu. Mungkin ada lagi mas? Enggak, ini sih yang saya perlu tahu. Ini kan banyak orang ya yang berpersepsi mungkin ajian belut putih itu kan mungkin berubah wujud menjadi belut begitu ya. Ini yang perlu kita tanyakan mungkin begini Gus. Sebenarnya ajian belut putih itu sekedar ajian atau orangnya yang setelah mendapatkan ilmu tersebut dapat berubah menjadi belut putih? Belut putih kuwi mau sebutan. Jawa ki welut putih. Wong sing duweni ajian susah untuk dicekel. Susah untuk dipegang Iya, sangat susah. Angel. karena licin seperti belut ya mbak ya. Lunyune 1000 kali lipat saka welut. Malah 1000 kali lipat. Iya. Angel nangkep musuh. Kulit iso luwih kuat. Jadi bukan hanya untuk ini pertahanan juga ya Mas Sur. Jadi dia itu bisa lebih kuat juga kalau nangkep musuh, megang musuh. Dia dipegang licin, tapi kalau dia megang kenceng. Kekuatannya seperti belut istilahnya. Bukan begitu ya Mbak ya? Iya. Jadi nek kelemahan ajian belut putih itu apa Pak? Kuwi dirahasiakne. Ora oleh disebut. Memang dirahasiakan ya Mbak? Rahasia. Enggak. Untuk masa sekarang ini sepengetahuan Anda, ajian belut putih itu masih banyak nggak yang memiliki Mbak? Isih akeh sing nggunakne kuwi. Tapi salah tempo. Salah ngejalanke. Salah ngegunakne. Beda karo jaman. Kuwi digunakne nggo njaga kerajaan. Untuk pertahanan diri lah ya Mbak ya. Iya. Kalau Kalau zaman Joko sekarang awake dhewe. Nek saiki akeh sing nggunakne nggo maksiat. Nggo maling. cukup Mas Sur. ya, serasa memang. Mungkin ada pesan-pesan Mbak bagi pengguna atau kami. Bangsa mangku semua. Kuwi biyene tinggo kebaikan. Kanggo nyelamatne kerajaan lan masyarakat. Tapi saiki timbul salah. Bangsa menungso wis lakah. Apa gunane ilmu sing apik kuwi tinggo kejahatan? Nggo penake dhewe, golek keuntungan dhewe. Benar sekali Gus. Terima kasih Mbak sudah memberi kami peringatan. Ada pesan-pesan, mungkin ada pesan lain Mbak. Mungkin cukup Mas Sur ya. Ya. Untuk Anda terima kasih Mbak ya sudah berkenan hadir. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sekarang Anda keluar ya, tinggal pulang.
Ya mungkin ada lagi Mas Ubay. Jadi untuk mendapatkan ilmu atau apa namanya ajian belut putih itu apakah kita sembarang untuk bertapa ataukah itu ada gurunya, itu sebenarnya gimana sih Gus Ya, untuk penjelasannya itu? ya, itu pertanyaan banyak orang ya. Iya. Dan di sosial media zaman sekarang itu kan banyak. Iya. Itu di YouTube, entah di Google, entah di apa, itu kan pasti ada orang menulis kan, Iya, seperti itu. ajiannya, mantranya, tata caranya dan segala macamnya itu. Ya tentu kalau orang ngelakuin itu ya, kalau tanpa kita dituntun sama guru ya sulit untuk tercapai. Dan yang dikhawatirkan dari itu malah Bahaya kita juga yang jelas. bahaya, kita akan salah jalan dan kita akan, ya istilahnya kita ngomong, maafnya ngomong, kita bisa gila sendiri nanti malah karena tanpa tuntunan ya. Jadi intinya kalau kita memang berniat mencari ilmu itu ya kita harus datang ke orang yang tepat ya, dalam kata lain ya guru lah. Kita harus datangin guru yang memang benar-benar tahu tentang itu dan memang mungkin saja dia pernah mengamalkan ilmu itu. Mungkin ada yang lain. Itu kan dari ajian belut putih itu kan awal muasalnya kan dari zaman dulu itu Gus. Ya kan, dari zaman dulu itu sebenarnya kegunaan ajian tersebut itu untuk apa sih Gus? Ya. Tolong dijelaskan. Jadi kalau dulu itu ajian itu ya memang untuk ini apa, orang-orang terdahulu kita ya penjaga mungkin di kerajaan. Untuk penjagaan kerajaan gitu ya. Ya terus untuk apa, istilahnya ilmu-ilmu putih lah, untuk kebaikan lah. Misal kita dikepung, misal nih dikepung musuh itu kan, itu orang dapat lolos gitu loh, dengan gampangnya lolos gitu loh, nggak mudah kepegang karena ajian welut itu tadi. Kalau di zaman penjajahan itu juga dulu masih ada, itu masih banyak. Makanya mbah-mbah kita, yang kita yang dulu ikut memperjuangkan Indonesia ini ya, Itu termasuk banyak yang memakai iya, ilmu tersebut ya. ilmu tersebut. Makanya orang-orang sakti dulu ya kalau sama orang Belanda ya sulit kepegang, terkecuali memang dia ada yang membocorkan, karena ilmu itu tentu juga ada kelemahannya, atau kelemahan dan pasti pengapasannya juga ada. Nah, jadi setelah mendapatkan ilmu tersebut, itu dampak atau efek orang yang memiliki itu apakah dia menjadi belut atau bagaimana itu Gus? Iya, iya. Kita orang awam mungkin ngiranya kan kita tuh berubah belut ya. Iya. Jadi kita berubah wujud gitu ya. Ya, kalau sepengetahuan kita yang orang awam gitu. Iya. Jadi sebenarnya nggak kayak gitu. Namanya ajian itu ya bukan kita terus setelah kita dapat kita berubah, itu enggak. Jadi itu hanya ini apa, istilahnya aja. Welut putih itu istilahnya aja, karena welut itu kan licin. Iya. Ya kan? Putih itu istilahnya itu bening, nggak kelihatan gitu loh. Jadi kalau udah yang si pelaku ini sudah mengamalkan itu, udah dapat itu, ketika dia mungkin ya terpojok dikepung musuh gitu. Jadi di situ itu, kalau yang di situ itu di area situ ada media air, terutama air ataupun lumpur yang basah, itu akan otomatis tubuhnya akan terlumuri dengan tertutup sendiri, hilang dari pandangan manusia. Sebenarnya dia bukan menjadi belut lalu pergi, itu enggak. Sebenarnya itu yang dia masih di lingkup situ aja. Dia masih di lingkup situ. Cuman kita sebagai manusia biasa mandang itu dia nggak kelihatan. Dia hanya tertutupi aura. Jadi dia tahu-tahu kalau kita mandang itu Nggak ada, hilang gitu aja ya. Sebenarnya dia masih di situ. Mungkin kalau orang yang tahu mau kita tungguin gitu sampai dia muncul gitu, ya bisa aja dia muncul kapan waktu. Cuman ya kan nggak tahu, pasti lama munculnya. Dia ngelihat kita bisa, kita ngelihat dia nggak bisa. So, otomatis lebih bebas dia lah. Jadi begitu. Jadi tidak semua orang bisa melihat
orang yang mempunyai ilmu tersebut lalu dia bisa menghilang, jadi tidak bisa dilihat secara kasat mata kita orang biasa Tidak gitu ya. Tidak bisa. Mungkin untuk orang yang mempunyai keilmuan tinggi gitu ya Gus ya, mungkin bisa itu melihat orang tersebut. Kemungkinan bisa, kalau di bab itu saya kurang tahu, tapi kemungkinan bisa. Itu bisa. Jadi Pak dunia atau itu kan di situ juga ada kelemahan pasti. Yang tahu kelemahannya ya si pemilik, dan yang juga mengamalkan itu juga yang sama-sama punya ilmunya, pasti bisa. Nah, bicara soal kelemahan sendiri Gus, sebenarnya kelemahan ilmu tersebut itu apa sih Gus? Kelemahan Iya. kelemahan utama yang saya tahu itu dia ya ini dari benda kasar, terutama dari ini. Kalau kita mungkin Mas Ubay tahu yuyu atau kepiting. Iya, Tahu kepiting. kan? Nah, Jadi kepiting itu kalau berumah itu, kalau di pinggir-pinggir kali gitu kan, iya. itu kan ada gundukannya. Istilahnya dia setelah gali lubang itu, Iya. dia itu ada gundukannya. Ya, istilahnya kalau cacing kita cacing, kalau yuyu kan gundukan yuyu itu. Iya, iya. Ada lumpurnya yang Iya, keluar iya. dari lubangnya itu kan. Nah, Ya. itulah itu salah satu kelemahan dia. Apabila kita lemparkan di pas di hidung. Ya, kelemahan utama memang di hidungnya, di area muka ya, di hidung. Tapi lebih mantap lagi itu pakai itu gundukan itu rumah yuyu atau kepiting itu tadi, lumpurnya itu, lumpur gundukan itu kita lemparkan ke muka dia, otomatis dia melemah, dia akan melemah dari akibat dari terlempar apa tadi, gundukan rumah ini. Bukan rumah kepiting dia gitu. Cuman saya pernah dengar nih, sedikit cerita itu katanya jika mau menangkap orang yang memiliki ilmu belut putih itu, dia menggunakan abu bakar gitu ya. Ketika misalnya nih kita ngejar orang nih yang mempunyai ilmu tersebut lalu menghilang di tempat suatu tempat gitu misalnya Tempat gitu. gitu kan. Nah, terus kita siram dengan abu itu dia bisa kena gitu Gus. Itu benar nggak sih yang seperti itu? Iya, bisa dibenarkan karena dari beberapa cerita istilahnya kasusnya dulu memang seperti itu. Abu bakaran, Abu tapi bakar, nggak ya. abu sembarangan. Ya. Mungkin Abunya, dari orang-orang tertentu, mungkin ada amalan-amalannya mungkin bisa. terutama itu. Jadi abunya dari abu kita bakaran ini tungku. Kalau orang zaman dulu kan ada tungku Iya, itu iya, buat iya. masak. Buat masak kalinya. gitu ya, iya. Itu abunya itu, abu yang itu yang digunakan. Terus kita juga ya nggak sembarangan kita mungkin ada kejadian terus kita ngelemparin aja gitu. Pengen tahu ya apa pengguna belut ada di situ atau enggak. Ya enggak itu juga. Itu iya. kita harus ini. Ya terutama kita pasti ada ritualnya lah dan mengetahui hari pengapasannya. Hari pengapasan. Jadi ada hari-hari dalam bahasa Jawa. hari-hari tertentu Hari untuk tertentu ada. menangkap orang tersebut ya, Iya, atau orang yang ada. memiliki ajian tersebut ya. Hari-hari tertentu itu kan dia setiap bulannya itu pasti puasa Iya. 3 hari itu pasti dia puasa itu ya itu mungkin hari pengapasan dulu ya. Kalau sampai dia melanggar di situ ya di situ dia bisa kena, karena hari pengapasan setiap orang itu pasti ada. Kalau kita melakukan ilmu apapun itulah, ilmu apapun itu pasti ada hari pengapasan. Nah, itu ya bisa kita ketahui kalau kita memang paham di bab situ. Iya. Mungkin ada yang lain Mas? Mas Sur, Mas Sur, mungkin ada yang ada yang dipertanyakan. mungkin pengen tahu tentang ini atau Mas Sur tahu tentang hal ini gitu, atau tentang cerita gitu Mas Sur ada? Ya, kalau cerita memang ilmu itu sangat terkenal memang sakti, Ya, tapi kan kebanyakan itu disalahgunakan gitu. Iya, memang kebanyakan salah dipergunakan ya kalau itulah. Makanya ilmu itu kadang jadi pertanyaan banyak orang
terutama zaman sekarang itu ilmu hitam. Itu ilmu hitam, ada yang menghujat begitu, ada yang menghujat begitu. Itu ilmu hitam. Sebenarnya itu bukan ilmu hitam. Itu masih golongan ilmu putih, karena dulu digunakan orang-orang terdahulu itu untuk pertahanan diri sebenarnya, bukan untuk yang lain-lain. Kalau orang setelah itu kan banyak digunain untuk kejahatan ini, kayak maling, kita buat kejahatan yang lain-lain lah pokoknya. Jadi Jelas memang, di kemaksiatan. apa memang itu memang kayaknya kalau untuk manfaat yang sebenarnya itu belum jelas kali ya Gus ya. Maksudnya manfaat buat siapa ini? Buat kita gitu. Buat kita manfaatnya. Kalau buat Selain buat ya kalau dulu kan mungkin buat itulah pertahanan, ya, pertahanan, mungkin kita kalau zaman-zaman perang dulu buat nyusup ke pihak lawan, mungkin kan gitu sih ya. kalau dulu. Ya, itu memang kalau dulu memang digunakan seperti itu, pertahanan, kita menyusup ke pihak lawan, dan ketika ketahuan oleh pihak musuh nanti kita tuh gampang lepas, Iya, gitu. kita Nggak mudah tertangkap gitu loh. Ya di samping itu memang gitu juga ceritanya sih. Kalau kayak untuk kejahatan memang asal dia ketahuan, memang asal ketemu air, ceritanya memang langsung hilang orang itu yang memiliki ilmu itu. Ya, yang jelas ketemu air satu, kedua ketemu tanah yang berair. Ya, yang basah yang jelas Ya, gitu ya Gus ya. ya, di basah. Ya guys, itu tadi kita setelah kita mediatoran, kita udah panggil sosok kodam dari Mulut Putih itu tadi, dan dari mediator tadi menjelaskan bahwa Belut Putih itu adalah ilmu penjaga di kerajaan ya Mas Ubay ya. Iya. Itu dalam zaman dulu sering digunakan untuk menjaga kerajaan dan juga untuk memperkuat penjagaan dalam kerajaan itu sendiri. Dan tadi juga di mediator dia jelasin kalau yang punya mulut putih itu selain dia licin untuk dipegang, dia juga kuat saat memegang. Nah, dalam artian yaitu kalau misalkan zaman dulu kan pasti ada musuh yang mengirim telik sandi, memata-matai. Nah, disitulah peran dari yang mempunyai ajian mulut putih itu tadi. Dia bisa mengetahui penyusup yang masuk, yang mencari informasi suatu kerajaan, dan dia bisa juga bisa menangkap gitu Mas Ubay ya. Dia bisa menangkap, apalagi kalau yang penyusup itu sama-sama menggunakan ilmu itu tadi, ilmu mulut putih itu tadi. Tentu mereka pasti sama-sama tahulah kelemahan masing-masing ya Mas Ubay ya. Jadi dari situ apa nih Mas Ubay yang bisa Mas Ubay dapat dari situ? Menurut pandangan saya secara batinnya saya, ya tidak jauh beda dengan apa yang dikatakan kodam tadi yang masuk ke dalam diri saya. Kegunaan daripada sebenarnya ajian tersebut itu untuk penjagaan sebuah kerajaan, dan itu juga bisa untuk menangkap mata-mata atau trik sandi tersebut. Itu memang dengan mudahnya dia untuk mengetahui adanya sosok penyusup di sebuah kerajaan, itu sangat mudah dia untuk menangkapnya. Terutama Dan orang yang menjadi mata-mata itu sangat mudah untuk dipegang itu. terutama yang penyusup itu tidak menggunakan mungkin mulut putih itu tadi. Iya, benar. Ya kan? Jadi kalau penyusup itu tidak mempunyai ajian itu tadi lebih mudah lagi itu ya, orang dalam yang menggunakan ajian itu tadi untuk mengetahui apalagi menangkapnya itu. Dan di situ juga setelah maju dari zaman ke zaman, itu banyak yang menggunakan sebenarnya itu, Ya. Ya, banyak yang menggunakan ilmu tersebut. Sebenarnya ajian tersebut itu sebenarnya bagus, bisa dibilang ilmu putih ya, karena untuk kebaikan sebuah kerajaan. Memang kan dulu itu tidak semua prajurit itu diberikan, itu hanya
orang-orang tertentu. orang-orang tertentu ya. Itu kan yang diberikan ajian tersebut guna untuk penjagaan ya kan, untuk kerajaan itu. Nah, di situ banyaklah orang-orang biasa gitu mempelajari ajian tersebut disalahgunakan. Contohnya seperti mencuri, Iya, ya. kemaksiatan itu bisa. Bahkan sekarang juga itu mungkin ada seperti kayak pengusaha atau bisa dibilang apa, koruptor gitu. Itu kalau itu mempergunakan ajian tersebut itu susah untuk diketahui bahwasanya dia itu korupsi atau sebagaimana mestinya. Tersamarkan. Iya, tersamarkan. Untuk ditangkap juga itu susah. Itu dalam arti kata yang Mas Ubed tadi bilang itu ada ini ya apa? Mungkin pegangan gitu Iya. ya, bukan ajian kan? Kalau Iya, dulu bisa dibilang pegangan atau ajian tuh bisa juga sih, Gus, karena apa ya? ilmu itu sedikit banyaknya itu memang dia menutup ya, Iya. memblurkan aura dia gitu loh. Iya. Karena saking banyaknya orang mempergunakan itu, mempelajari ajian tersebut, akhirnya menyalahgunakan begitu. Kalau dari Mas Sur sendiri gimana Mas Sur? Begini, untuk Agak Agak kuat keras ya. suaranya. Gimana Mas Sur? untuk yang saya ambil tadi itu dia dari mediator tadi itu kan sekarang banyak sekali disalahgunakan gitu kan. Ya. Iya, iya. Apalagi sering pernah mendengar kisah-kisah yang memiliki ajian tersebut terus disalahgunakan. Iya. Oh memang ada Mas Sur. Memang ada cerita itu dulu itu masih zaman saya masih anak-anak itu. Memang tapi memang itu nyata. Itu nyata di kehidupan, memang pernah itu ada sekitar saya dulu. Itu dulu memang ada orang yang memang mengamalkan itu Mas Sur. Dia punya ajian itu, cuman ya itu dia ini disalahgunakan itu hanya buat dia curi ya, Oh, buat untuk gangguin intinya rumah untuk tangga orang, kepentingan pribadi itu, Gus ya. kepentingan pribadi, dan itu maksiat, semuanya digunakan untuk kemaksiatan sama dia. Jadi dia pada akhirnya juga ya tetap yang namanya ilmu ulet putih ini tetap ada kelemahannya, ada hari pengapasannya. Jadi singkat ceritanya orang ini tertangkap karena memang masyarakat itu zaman dulu itu sudah nggak inilah istilahnya, itu udah nggak tenang hidupnya karena satu orang ini. Jadi udah bikin resah kemana-mana, itu udah mencuri segala macamnya, itu pokoknya dia bikin rusuh semua lah. Dalam singkat cerita itu ada orang yang memang yang bisa itu menangkap, ya, mengetahui kelemahannya, mengetahui hari pengapasannya, dan waktunya itu kapan itu udah. Jadi waktu itu memang dia tertangkap, dia menyewa seorang gitu, aparat gitu kan. Ya mungkin di situ juga sudah ada ritualnya sebelum dia menangkap. Jadi dia memang tertangkap di situ. Dan dia memang sulit. Sebelumnya memang sangat sulit. Mau ditangkap di mana asal dia ketemu air hilang. Ketahuan di mana dia orangnya di situ, kita datangin hilang. Sudah kita kepung juga di dalam ruangan gitu hilang. Jadi singkat cerita dulu ya memang ada orang yang pintar, ada orang yang tahu tentang hal itu. Akhirnya dia ketangkap dan memang dia dimasalah sama manusia, sama orang-orang di sekitar dia yang udah dia sakitin. Pada intinya dulu yang ngabisin dia ya orang-orang yang pernah dia sakitin. Sebenarnya hukum karma. Itu artinya bisa dibilang dia melakukan itu tidak jauh dari, bisa dibilang di kampungnya sendiri atau kampung sebelah gitu, Gus ya. Iya. Oh, dia tidak melakukan
hal keburukan itu bisa dibilang mencuri itu ya, itu tidak mungkin di luar kota atau di mana jauh dari kampung dia itu. Kalau itu mungkin juga ya dia lakukan di luar daerah dia. Cuman di daerahnya sendiri atau kampung tetangganya sendiri pun diobok-obok sama dia. Oh, artinya dia yang penting dapat itulah ya, dia. Yang penting dapat, dia niat melakukan itu, apa dia nggak suka sama orang. Jadi zaman dulu itu yang punya harta itu nggak tenang, yang punya istri pun nggak tenang, karena semua dia ambilin, harta benda dia ambilin, bahkan istri orang pun dia ambil sama dia tanpa peduli. Jadi ya itulah istilahnya sedikit cerita tentang ilmu itu. Kalau digunakan nggak benar ya tentu juga Allah juga nggak ridho sama yang seperti itu. Jadi pesan-pesan dari pesan-pesan dari kejadian yang sudah ada, terus kita dari kejadian dari masa lampau juga, saya intinya boleh kita mempelajari suatu ilmu ataupun kedikjayaan apa untuk pagar diri, kekuatan diri, untuk penglaris segala macam, tapi lakukanlah dengan cara yang normal, yang diridhoi sama Allah gitu, yang tidak merugikan orang lain. Terus kalau kita udah dapat ya jangan kita gunakan di jalan yang salah, terutama di ilmu mulut putih itu tadi. Kalau kita lakukan di jalan yang salah ya kita juga akan kena imbasnya. Contohnya dari cerita tadi ya, dia meninggalnya dengan tragis gitu kan, karena perbuatan dia sendiri. Jadi buat teman-teman apapun itu intinya tetap pasrah diri sama yang kuasa, tetap jaga diri. Ya tetap walaupun kita udah dapat ilmu yang sedemikian rupa, yang hebat atau apa, tetap kita harus rendah diri, gunakan ilmu itu sebaik-baik mungkin, jangan digunakan di jalan yang salah, yang tidak diridhoi sama Allah. Akhir kata kita dari Panglima Sedang Pati Channel mohon undur diri apabila banyak salah kata dan perilaku yang tidak sopan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.